Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, kelak akan datang sebuah masa di akhir zaman. Dajjal akan datang membawa fitnah dan petaka yang sangat dahsyat yang tak pernah terjadi sebelumnya sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Dajjal bisa mengarungi bumi dengan mudah hingga akhirnya ia berhasil menjelajahi bumi, menebar fitnah. Semua dilakukan dalam waktu yang singkat. Namun, atas kehendak Allah pula, Dajjal tak mampu memasuki dua kota suci umat Islam dunia, Makkah dan Madinah. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, bisa disimpulkan, Dajjal yang kelak akan datang dan turun ke muka bumi ini bukanlah sifat, tapi benar-benar sosok makhluk seperti manusia. Ia mempunyai rambut, mata, wajah, tangan, badan, dan semua anggota tubuh yang lazim kita miliki. Namun dia memiliki beberapa ciri khusus. Berbadan besar, berwarna kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah, dan ternyata ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapakah ini? Mereka mengatakan, ini Isa bin Maryam. Kemudian aku menoleh. Ternyata ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang mencorok. Mereka menjelaskan, sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah." Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubadah bin As-Samit, dijelaskan bahwa sesungguhnya Al-Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah, dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Ciri mata Dajjal yang buta sebelah juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas, namun dengan tambahan putih berkilau. Dan beberapa sifat lain yang belum disebutkan, yaitu kepalanya mirip kepala ular, dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qattan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi menegaskan bahwa setiap nabi yang diutus pasti memperingatkan kepada umatnya tentang datangnya Dajjal. Sementara penjelasan tentang Dajjal yang beliau terima belum pernah diberikan kepada siapapun. Menurutnya, Dajjal adalah orang yang buta sebelah. Mata kanannya buta dan juling, seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat, sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Dalam hadis riwayat Muslim, masih ada ciri khusus lagi. Ada tulisan Arab kafir atau kaf fa ra di antara kedua matanya. Lalu dari mana sosok yang paling dikhawatirkan oleh para nabi ini akan muncul? Sosok penebar fitnah ini akan muncul dari arah timur dari daerah bernama Khurasan, sebuah wilayah di Iran. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Tirmizi. Saat di Khurasan itu, Dajjal baru melancarkan propaganda untuk menghimpun para pengikut, lalu mendapatkan banyak pendukung dari orang-orang Yahudi yang tinggal di perkampungan Yahudi Asfahan. Dari situlah dia memulai aksi yang sebenarnya untuk menguasai bumi, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Nabi SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asfahan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Lalu
Ketika perjalanan mereka sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam, mereka mulai melakukan perusakan di mana-mana. Dalam hadis yang dituturkan oleh Nawas bin Sam'an, Nabi SAW bersabda, Dajjal keluar dari daerah di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah. Dari daerah di antara Syam dan Irak itu, Dajjal akan terus mengarungi bumi. Dia memiliki kemampuan berpindah dan bergerak dengan sangat cepat, bak hujan yang diakhiri angin. Fitnah yang ditimbulkan Dajjal sangat mengerikan, karena yang ia bawa adalah kebohongan-kebohongan yang bisa menjerumuskan orang-orang yang memiliki iman yang lemah sehingga menjadi kafir. Dajjal akan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat. Mula-mula, Dajjal akan mengaku sebagai nabi, namun kita perlu ingat bahwa tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dia mengaku sebagai Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin kita lihat sebelum mati. Dajjal juga cacat matanya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cacat. Dan di antara dua mata Dajjal juga tertulis kafir yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga mengingatkan umatnya, Dajjal juga akan membawa surga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya surganya, sedangkan surganya adalah neraka. Barang siapa disiksa dengan nerakanya, hendaklah dia nanti meminta pertolongan kepada Allah, dan hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi. Maka nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelak Dajjal akan berkata kepada orang Arab, seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Orang Arab itu akan berkata, tentu. Maka setan pun datang menyamar sebagai ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama, dan suaranya pun sama. Ibu bapaknya berkata kepadanya, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Tuhanmu. Nanti, Dajjal juga akan menyuruh langit supaya menurunkan hujan, dan tiba-tiba hujan pun turun. Dia juga menyuruh bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, dan tiba-tiba tumbuh-tumbuhannya pun keluar. Kemudian salah satu ujian yang paling berat bagi manusia adalah bahwa Dajjal nanti akan datang ke perkampungan orang-orang baik dan tidak mengakuinya sebagai Tuhan, lalu menjadikan tanam-tanaman tidak tumbuh dan ternak-ternak mereka tidak hidup. Sebaliknya, Dajjal akan datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya dan mengakuinya sebagai Tuhan, maka atas izin Allah, hujan pun diturunkan dan tanam-tanaman mereka pun subur. Demikianlah, Dajjal akan terus mendatangi setiap tempat untuk berdakwah. Jika warganya tidak mau beriman kepadanya, maka hujan dibuatnya tidak turun di tempat itu, sehingga tanam-tanaman pun gagal. Sebaliknya, bila warganya menerima dakwahnya dan beriman kepadanya, maka Dajjal akan menyuruh langit untuk menurunkan hujannya dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Maka mereka pun mudah mendapatkan air dan tanam-tanaman mereka pun subur. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, pernah satu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku ketika aku sedang menangis. Melihat saya menangis, beliau bertanya, mengapa menangis? Saya menjawab, Rasulullah, engkau telah menceritakan Dajjal, maka saya takut mendengarnya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, seandainya Dajjal datang pada waktu aku masih hidup, maka aku akan menjaga kamu dari gangguannya. Kalau dia datang setelah kematianku, maka Tuhan kamu tidak buta dan cacat. Demikianlah, nanti Dajjal akan berdiam di bumi selama 40 hari. Satu hari terasa bagaikan setahun. Ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan. Ada satu hari yang terasa 1 minggu. Kemudian hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Menurut riwayat, Dajjal itu nanti akan berkata, akulah Tuhan seluruh alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kalian menginginkan agar aku menahannya? Katanya sambil ditahannya matahari itu, sehingga 1 hari lamanya menjadi 1 minggu atau 1 bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan? Mereka semua menjawab, iya, kami ingin. Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan 1 hari begitu cepat berjalan.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40. Saya sendiri pun tidak pasti apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud dan kemudian membunuh Dajjal itu. Pemirsa, lalu bagaimana sepak terjang Nabi Isa alaihissalam memburu Dajjal? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Seorang pun yang mampu menghadapinya, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Itulah di antara misi mengapa kelak di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke muka bumi. Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi di tempat yang disebut-sebut Rasul dengan Manaratul Baidha atau Menara Putih. Rasul SAW bersabda, saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup wars dan za'faron, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Hadis riwayat Muslim. Sebagian ulama menjelaskan menara putih yang dimaksud dalam hadis Nabi ini adalah menara putih di Masjid Umawi di bagian timur masjid di kota Damaskus, Suriah. Hingga saat ini menara ini dinamai dengan Menara Putih atau Menara Isa Al-Masih, tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, turunnya Nabi Isa di Menara Putih ini terjadi ketika akan dilaksanakan sholat subuh. Saat itu kaum muslim akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka menyaksikan kedatangan Nabi Isa, imam sholat yang sudah siap lalu mempersilakan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa alaihissalam menolak dan memberikan kesempatan pada sang imam untuk tetap memimpin sholat subuh, sementara Nabi Isa alaihissalam sebagai makmum. Imam sholat ini adalah Imam Mahdi, pemimpin pasukan kaum muslimin yang sedang bersiap siaga untuk berperang melawan Dajjal dan pasukannya. Runtutan kisah ini diceritakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari penuturan Jabir bin Abdullah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan hingga hari kiamat. Nabi SAW selanjutnya mengatakan, kemudian Isa bin Maryam turun ke muka bumi. Lalu pemimpin mereka tadi mengatakan pada Isa, jadilah imam sholat bersama kami. Tidak, sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diceritakan kronologi beberapa tanda hari kiamat yang berhubungan satu sama lain, termasuk tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Diawali dari peristiwa pertempuran besar yang melibatkan apa yang diistilahkan Rasul dengan bangsa Romawi melawan pasukan yang disebut datang dari Madinah. Pasukan dari Madinah akhirnya keluar sebagai pemenang, walaupun sepertiga dari mereka melarikan diri dan sepertiga lainnya mati syahid. Jadi hanya sepertiga pasukan yang merasakan kemenangan tersebut. Pasukan ini kemudian menaklukkan Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul. Ketika mereka tengah membagi-bagi harta rampasan perang dan telah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, mendadak terdengar suara teriakan setan. Sesungguhnya Dajjal telah menguasai keluarga kalian. Mereka pun segera bergegas pulang, namun ternyata berita tersebut tidak benar. Dajjal baru muncul setelah mereka sampai di Syam. Mereka pun bersiap menghadapinya. Dalam persiapan perang melawan Dajjal itulah Nabi Isa datang. Beliau kemudian memimpin mereka melawan Dajjal. Selain keterangan waktu dan tempat yang telah disebutkan Nabi SAW dalam beberapa hadis juga menyebut ciri fisik Nabi Isa dan kondisinya ketika diturunkan, bahwa Nabi Isa merupakan pria dengan perawakan sedang, dengan dada bidang dan kulit putih kemerahan. Rasulullah SAW mengenali Nabi Isa karena beliau pernah bertemu dengannya ketika malam beliau dimi'rajkan ke langit. Beliau SAW bersabda, saat aku diisrakan, aku melihat Isa dan Musa serta Ibrahim alaihissalam.
Adapun Isa, dia adalah laki-laki yang kulitnya kemerahan, tegap, dan dadanya bidang. Sedangkan Musa adalah orang yang kurus, tinggi seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan. Hadis riwayat Bukhari. Begitu turun di Damaskus, Nabi Isa langsung menuju Baitul Maqdis di Palestina yang telah dikepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan membuka gerbang yang kemudian langsung berhadapan dengan Dajjal. Di hadapan Nabi Isa, tak berguna sedikit pun tipu muslihat Dajjal. Yang terjadi justru badan Dajjal mendadak mencair seperti garam yang larut di dalam air. Rahasianya ada pada nafas Nabi Isa yang Allah berikan kekuatan tertentu sehingga menjadikan orang yang tidak beriman mati begitu menghirupnya. Keterangan ini disebutkan dalam hadis panjang dari sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau bercerita dari Nabi SAW. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Hadis riwayat Muslim. Selain membunuh Dajjal, diturunkannya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi juga mengemban misi lain, menyelamatkan umat manusia dari keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa di akhir zaman. Pemirsa Khazanah, kelak saat kiamat di ambang pintu, kaum Ya'juj dan Ma'juj dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya, memenuhi takdirnya merusak apa saja yang dihadapannya di muka bumi. Jumlahnya sangat banyak dan tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan dalam kitabnya dan dijelaskan panjang lebar oleh Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tak hanya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperingatkan Allah dan Rasulnya akan bahaya Ya'juj dan Ma'juj, bahkan Rasul-Rasul terdahulu juga telah mengingatkan akan hal itu. Itu sebabnya nama Ya'juj dan Ma'juj juga dikenal dalam tradisi agama lain dengan sebutan Gog Magog. Sifat ganas dan perusak Ya'juj dan Ma'juj memunculkan mitos beragam. Sebagian besar berbau fantasi bahwa mereka adalah monster-monster bertubuh besar, bertaring layaknya Dracula, bertelinga panjang, dan lainnya. Pendek kata, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan seperti sosok yang bukan manusia. Janji akan dilepaskannya Ya'juj dan Ma'juj menjelang kiamat ini sangat mengkhawatirkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dituturkan salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Jahas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah. Celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau melingkarkan jari tangannya. Saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang saleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika banyak kejelekan." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan umatnya dengan akan dilepaskannya Ya'juj dan Ma'juj karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan akan keganasannya. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Lalu makhluk jenis apakah Ya'juj dan Ma'juj ini sehingga begitu menakutkan? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya kaum ini. Namun semuanya sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj termasuk spesies manusia, bukan makhluk jadi-jadian atau makhluk mitos, akan tetapi masih keturunan dari Yafits Abi At-Turk, dari keturunan anak Nuh alaihissalam. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai Adam," ia pun menjawab, "Iya, aku memenuhi panggilanmu, dan kebaikan ada di tanganmu." Allah berfirman, "Keluarkanlah ba'thun nar." Ia bertanya, "Apakah ba'thun nar itu?"
Allah berfirman, dari setiap 1000 orang, 999 orang sebagai maktun nar, penghuni neraka. Saat itulah anak kecil menjadi tua, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Mereka bertanya, siapakah di antara kami yang termasuk satu orang yang satu itu? Beliau bersabda, bergembiralah. Sesungguhnya dari kalian satu orang, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Jumlahnya banyak, bahkan mereka akan jadi penghuni neraka. Walaupun Ya'juj dan Ma'juj dari jenis manusia keturunan Nabi Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa. Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan ciri utama mereka adalah perusak, dan jumlah mereka sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Barangkali dari sinilah kata Ya'juj Ma'juj berasal, karena dalam bahasa Arab kata Ya'juj dan Ma'juj berasal dari kata ajja atau ajij, artinya nyala api. Tetapi kata ajja berarti pula asro'a, berjalan cepat. Dengan begitu Ya'juj dan Ma'juj dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang karena hebatnya gerakan mereka. Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Matanya sipit, hidungnya kecil, mukanya lebar, warna kulitnya merah, seakan-akan wajahnya seperti perisai. Ciri-ciri ini dijelaskan dengan detail oleh Rasul SAW saat berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kala jengking. Beliau bersabda, kalian mengatakan tidak ada musuh, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Lebar mukanya, kecil, sipit matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai. Hadis riwayat Ahmad. Kaum Ya'juj dan Ma'juj kini berada dalam sebuah tempat yang dikelilingi tembok raksasa yang dibangun oleh Zulkarnain. Tembok ini tak bisa ditembus oleh mereka kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kelak sudah tiba waktunya di akhir zaman, tembok yang mengurung kaum ini akan jebol dan mereka akan turun ke muka bumi seperti gelombang bah, membuat kerusakan di muka bumi. Hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelombang Ya'juj dan Ma'juj bisa dihentikan. Nah pemirsa, seperti apa keganasan Ya'juj dan Ma'juj dan seperti apa nasib dunia? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, menjelang kiamat nanti, dinding yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj akan jebol. Proses terbebasnya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan memiliki cerita tersendiri yang menunjukkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dikurung Raja Zulkarnain, kaum Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha untuk melobangi dinding kurungan mereka. Usaha itu tak pernah berhenti hingga saat ini dan terus berlangsung hingga akhir zaman, sampai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman menjelang kiamat terjadi. Dan jika tiba saatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilham kepada mereka untuk mengucapkan kalimat kunci yang dapat membuat dinding itu bisa dijebol dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat insya Allah. Artinya jika Allah berkehendak. Semua itu dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj membongkarnya setiap hari, sampai ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok. Lalu Allah mengembalikan dinding itu seperti semula, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika masa mereka telah tiba dan Allah ingin mengeluarkan mereka kepada manusia, mereka menggali. Ketika mereka hampir melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, kita pulang, kita teruskan besok, insya Allah Ta'ala. Mereka mengucapkan insya Allah. Mereka kembali ke tempat mereka menggali. Mereka mendapatkan galian seperti kemarin. Akhirnya mereka berhasil menggali dan keluar kepada manusia. Mereka meminum air sampai kering dan orang-orang berlindung di benteng mereka.
Lalu mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit dan ia kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan mengungguli penghuni langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Fitnah dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka sangat banyak, sehingga kaum muslim akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari serangan mereka, para pemanah dan juga perisai mereka. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Isa ibnu Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun. Maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur Sinai. Dan di Tur terkepunglah Nabiullah Isa alaihissalam beserta para sahabatnya, sehingga harga sebuah kepala sapi lebih mahal dari 1000 dinar kamu hari ini. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkal pun dari tanah di bumi, kecuali ia dipenuhi oleh bau anyir dan busuk mereka. Kemudian Isa alaihissalam dan sahabatnya meminta kelapangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutus seekor burung yang akan membawa mereka. Kemudian menurunkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang tidak meninggalkan satu rumah pun di kota atau di kampung. Maka ia membasahi bumi sehingga menjadi seperti sumur yang penuh. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan At-Tirmizi. Dahsyatnya fitnah dan kejahatan kaum Ya'juj dan Ma'juj ini juga digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj akan terbuka, maka mereka akan menyerang semua manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Maka mereka akan menyerang manusia, sedangkan kaum muslim akan berlarian dari mereka ke kota-kota dan benteng-benteng mereka, sambil membawa binatang-binatang ternak bersama mereka. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj meminum semua air di bumi, sehingga apabila sebagian dari mereka melewati sebuah sungai, maka mereka pun meminum air sungai tersebut sampai kering. Dan ketika sebagian yang lain dari mereka melewati sungai yang sudah kering tersebut, maka mereka berkata, dulu di sini pernah ada air. Dan apabila tidak ada lagi manusia yang tersisa, kecuali seorang saja di sebuah kota atau benteng, maka berkatalah salah seorang dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, penduduk bumi sudah kita habisi, maka berikutnya yang tertinggal adalah penduduk langit. Kemudian salah seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit, dan tombak tersebut kembali dengan berlumur darah yang menunjukkan suatu bencana dan fitnah. Maka tatkala mereka sedang asyik berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ulat ke pundak mereka seperti ulat belalang yang keluar dari kuduknya. Maka pada pagi harinya mereka pun mati dan tidak terdengar satu nafas pun. Setelah itu kaum muslim berkata, apakah ada seorang laki-laki yang berani mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh musuh kita ini? Maka majulah salah seorang dari mereka dengan perasaan tak takut mati. Kemudian dia menemukan kaum Ya'juj dan Ma'juj telah mati dalam kondisi sebagian mereka di atas sebagian yang lain bertumpukan. Maka laki-laki tersebut berseru, wahai kaum muslim, bergembiralah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah membinasakan musuhmu. Maka mereka pun keluar dari kota-kota dan benteng-benteng dan melepaskan ternak-ternak mereka ke padang-padang rumput. Kemudian padang rumput tersebut dipenuhi oleh daging-daging binatang ternak. Maka semua susu ternak tersebut gemuk, penuh seperti tunas pohon yang paling bagus yang tidak pernah dipotong. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim. Dibebaskannya Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan merupakan salah satu rangkaian tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, menyusul kemunculan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Rangkaian ini menjadi serial yang mengawali kehancuran bumi dan alam semesta pada hari kiamat. Nah pemirsa,
Sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.